Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Erlangga. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas tentang radiasi dan materi. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, namaku Rosalia Rahimatu Sania dengan NIM 41321069. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Hilmi Maulana Raffi dengan NIM 41321002, kemudian Safa Rosa Nabilah dengan NIM 41321010, kemudian Ananda Valensa Fitri dengan NIM 41321012, kemudian R. Firman Saputra dengan NIM 41321065, kemudian Anissa Putri Salsabila dengan NIM 41322186, kemudian Shirley Devia Wulandari dengan NIM 41322191, kemudian Adin Adekma dengan NIM 41321093. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go! Nah, yang pertama yaitu pengertian radiasi. Apa sih yang ada di benak kalian kalau dengar kata radiasi? Apa satu hal yang biasa, berbahaya, atau bahkan mematikan? Jadi radiasi adalah emisi dan propagasi atau perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Secara sederhana, radiasi adalah peristiwa di mana energi disebarkan atau dilepaskan. Next, jenis-jenis radiasi. Jadi radiasi itu ada bermacam-macam jenisnya ya teman-teman. Berdasarkan sumbernya, radiasi dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi yang berasal dari alam dan juga buatan. Radiasi alam merupakan sumber radiasi terbesar yang diterima manusia, kecuali bagi mereka yang bekerja di bidang kedokteran, kesehatan, atau bidang lain yang menggunakan radioaktif atau sumber radiasi buatan. Setiap hari manusia menerima paparan radiasi alam yang berasal dari 3 sumber utama, yaitu sumber radiasi kosmik atau yang berasal dari benda langit di dalam dan di luar tata surya, kemudian sumber radiasi terestrial atau berasal dari kerak bumi, dan sumber radiasi internal yang berasal dari dalam tubuh manusia. Selain sumber radiasi alam, radiasi juga dapat bersumber dari produk dan aktivitas manusia. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Roentgen pada tahun 1895 membuka babak baru dalam diproduksinya sumber radiasi buatan oleh manusia, mulai dari zat radioaktif, pesawat sinar X, reaktor nuklir, maupun akselerator. Radiasi berdasarkan sifat. Nah, radiasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Apa sih bedanya kedua radiasi ini? Jadi radiasi pengion itu ketika radiasi menembak target, maka akan menyebabkan partikel bermuatan yang disebut ionisasi. Jadi radiasi pengion ini dapat menyebabkan ionisasi. Sedangkan radiasi non-pengion itu tidak bisa menyebabkan ionisasi. Nah, apa contoh radiasi pada radiasi pengion dan radiasi non-pengion? Jadi radiasi pengion itu dibagi lagi menjadi dua, ada partikel bermuatan dan partikel tidak bermuatan. Partikel bermuatan sendiri contohnya adalah alfa, beta, proton, dan elektron. Partikel bermuatan contohnya seperti sinar X, gamma, dan X-ray. Sedangkan radiasi non-pengion contohnya seperti ultraviolet, sinar infrared, dan sinar tampak. Lalu pada slide ini terdapat gambar yang berisikan macam-macam bahan yang dapat menahan dari radiasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada radiasi alfa. Radiasi alfa ini dapat ditahan oleh bahan kertas yang memiliki ketebalan 1 lembar kertas saja. Lalu radiasi beta dapat ditahan oleh bahan aluminium yang memiliki ketebalan 1 mm. Kemudian radiasi gamma dapat ditahan dengan bahan timbal yang memiliki ketebalan 1,5 cm. Untuk radiasi sinar X dapat ditahan oleh bahan kayu atau logam seperti timbal, sama seperti radiasi gamma dengan ketebalan 1,5 cm.
Lalu pada slide ini terdapat gambar yang berisikan macam-macam bahan yang dapat menahan dari radiasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada radiasi alfa. Radiasi alfa ini dapat ditahan oleh bahan kertas yang memiliki ketebalan 1 lembar kertas saja. Lalu radiasi beta dapat ditahan oleh bahan aluminium yang memiliki ketebalan 1 mm. Kemudian radiasi gamma dapat ditahan dengan bahan timbal yang memiliki ketebalan 1,5 cm. Untuk radiasi sinar X dapat ditahan oleh bahan kayu atau logam seperti timbal, sama seperti radiasi gamma, dengan ketebalan 1,5 cm. Selanjutnya, ionisasi. Pada proses ionisasi, partikel radiasi seperti foton ataupun partikel bermuatan bertemu dengan atom atau molekul materi dan menyebabkan ionisasi, yaitu penghilangan atau penambahan elektron dari atom atau molekul tersebut. Bila radiasi pengion berinteraksi dengan atom dan molekul di dalam suatu materi, maka sebagian atau seluruh energi akan berpindah sehingga energi menjadi berkurang. Berkurangnya energi radiasi berlainan menurut jenis radiasi. Misalnya, interaksi partikel bermuatan listrik seperti alfa dan beta dengan suatu materi berbeda dengan interaksi partikel tidak bermuatan listrik, seperti neutron dengan materi tersebut. Partikel bermuatan listrik akan berinteraksi langsung dengan elektron dalam suatu atom secara elektromagnetik. Pada kondisi tersebut akan terbentuk ion positif dan elektron bebas. Peristiwa ini disebut ionisasi radiasi. Ionisasi radiasi dapat dideteksi dengan detektor listrik, detektor bilik ionisasi, dengan bahan film foto atau dengan bahan yang berfluoresensi. Ada beberapa mekanisme utama yang terlibat dalam ionisasi radiasi dengan materi ini. Yang pertama, ionisasi melalui tumbukan. Yang kedua, ionisasi melalui eksitasi dan pemancaran. Yang ketiga, produksi pasangan elektron-positron. Ionisasi radiasi dengan materi memiliki berbagai efek yang dapat berdampak pada organisme hidup dan material. Dalam konteks medis, misalnya, penggunaan sinar X dalam pemindaian diagnostik ataupun terapi radiasi dapat menghasilkan ionisasi jaringan tubuh manusia. Ini dapat berdampak pada kerusakan sel DNA dan berpotensi menyebabkan efek jangka panjang seperti kanker dan selainnya. Baik, selanjutnya adalah eksitasi. Apakah eksitasi itu? Jadi, eksitasi adalah terjadinya radiasi yang berinteraksi dengan materi, tetapi energinya tidak cukup kuat untuk menghasilkan ionisasi. Kemudian, terjadilah perpindahan ion ke tingkat yang lebih tinggi atau berada dalam keadaan tereksitasi. Berpindahnya elektron ini karena mendapatkan tambahan energi dari luar. Salah satunya dapat berasal dari radiasi alfa dan radiasi beta. Proses eksitasi dapat terjadi karena partikel radiasi bermuatan yang berinteraksi dengan materi yang menyebabkan struktur atom bahan terganggu atau dalam keadaan tereksitasi. Namun, eksitasi tidak dapat terjadi dengan besar energi yang sembarangan. Hal ini dapat terjadi hanya dengan energi nilai-nilai tertentu. Dan ketika keadaan elektron tereksitasi ini tidak stabil, maka elektron akan kembali dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi rendah yang disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi atau dieksitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik.
Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat atau logam bila permukaan logam tersebut disinari oleh cahaya atau foton akan memiliki energi yang lebih besar dari energi ambang atau energi fungsi kerja dari suatu logam tersebut. Energi kinetik fotoelektron memiliki rumus EK sama dengan HF dikurangi HFO, di mana EK maksimal sama dengan EVO. HF merupakan energi foton yang menyinari logam. HFO atau FO merupakan frekuensi ambang. E sama dengan muatan elektron. VO merupakan potensial penghenti. Proses kebalikan fotolistrik adalah proses pembentukan sinar X, yaitu perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik atau disebut juga proses Bremsstrahlung. Hamburan Compton. Hamburan Compton yaitu hamburan inalatis foton oleh bermuatan partikel bebas. Bagian dari energi foton ditransfer ke elektron hamburan. Efek Compton juga disebut hamburan Compton. Efek Compton ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Arthur H. Compton. Jadi, efek Compton adalah efek yang terjadi ketika ada gelombang cahaya yang biasa disebut dengan foton yang menabrak ke elektron. Foton bentuknya adalah cahaya. Dia adalah sebuah gelombang yang sifatnya menghambat, sedangkan elektron merupakan suatu partikel atau zat. Tujuan Compton melakukan prosesnya adalah untuk mengungkap sebuah efek yang akan terjadi ketika ia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Nah, di bagian saya juga adalah sebagai produksi pasangan, yaitu proses yang dapat terjadinya apabila foton menumbuk atom di mana seluruh energi foton hilang dalam proses ini dua partikel terciptakan, yakni sebuah elektron dan sebuah positron, salah satu efek interaksi suatu penyinaran pada suatu benda atau materi. Nah, juga di sinar gamma dengan tingkat dengan energi yang akbar atau beberapa MeV bila menghantam sebuah inti atom dapat mengubah energi tersebut menjadi massa yang bangun dengan kecepatan tertentu E sama dengan mc persegi dalam waktu yang bersamaan muncul dari inti atom yang lain elektron bermuatan negatif. Foton yang disebut baru diproduksi ini harus mempunyai energi yang akbarnya minimal massa kedua partikel tersebut dalam kondisi tenang atau sebelum disinar. Akbarnya kurang bertambah 2,51 mikrosievert. Akbar energi minimal foton, dan energi foton yang berlebih akan diubah menjadi energi kinetik kedua partikel tersebut. Nah, kita sudah berada di bagian akhir dari presentasi nih. Sepertinya cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.